Selamat pagi Mas, saya Tasya, Disya, Aura dan Hana akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Yang pertama ada profil perusahaan, di mana RS Premier Bintaro terletak di tengah kawasan Bintaro dan berdiri sejak 12 Oktober 1998 dan telah menjadi rumah sakit yang terakreditasi oleh Joint Commission International, dan di mana Rumah Sakit Premier Bintaro telah menjadi standar internasional yang dinaungi oleh One Healthcare. Lalu profil praktisi Public Relation PR RS Premier Bintaro. Yang pertama ada fokus utamanya, di mana pengelola reputasi, komunikasi hubungan publik seperti pasien dengan keluarga pasien, lalu serta umpan balik. Lalu ada media komunikasi seperti telepon, WhatsApp, dan tatap muka. Lalu ada fungsi strategis penanganan customer, pelayanan humanis, mitigasi krisis medis, dan program sosial seperti kunjungan ke posyandu maupun ke puskesmas. Lalu profil informan kami adalah Ibu Yunita Adeli Desopi, yaitu sebagai supervisor customer care dan telah bekerja selama 9 tahun. Lalu ini adalah pengalaman kerja dan gambaran pekerja. Supervisor operasional di mana memantau kinerja divisi customer care dan front office. Yang kedua adalah komunikator dan mediator, di mana menjembatani komunikasi antara pasien dengan pihak rumah sakit. Lalu manajemen keluhan krisis menangani ketidakpuasan secara solutif agar tidak terjadi viralitas dan mengganggu atau mencoreng reputasi perusahaan. Lalu ada kompetensi utama yang harus dimiliki Ibu Yunita Sompi adalah menuntut empati tinggi serta kontrol emosi yang sangat kuat. Selanjutnya ada hasil dan temuan data dari wawancara. Sebagian besar fungsi kehumasan dari RS Premier Bintaro sendiri dijalankan oleh unit customer care di bawah Departemen Operasional yang berfungsi sebagai pusat informasi, penghubung antara pasien dan berbagai unit di rumah sakit, dan juga mediator antara pasien dan pihak rumah sakit. Rumah sakit melakukan evaluasi melalui laporan customer voice setiap bulan untuk menjaga kualitas komunikasi. Karena rumah sakit sendiri menerapkan SOP pelayanan serta communication training untuk petugas dan juga karyawan baru di sana. Dan next. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi komunikasi tatap muka, telepon, WhatsApp, dan media digital. Dalam situasi krisis, mereka biasanya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, kemudian memahami situasinya dan juga tetap menjaga komunikasi antara pasien dan keluarganya di dalam level customer care. Selanjutnya masuk ke level supervisor dan juga ditangani oleh tim manajemen sesuai dengan tingkat urgensi permasalahannya. Nah, RS Premier Bintaro menjalankan program promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS melalui edukasi, penyuluhan, dan juga kegiatan bersama masyarakat, serta inovasi pelayanan lainnya. Selanjutnya adalah fungsi PR menurut Seitel, di mana berdasarkan hasil interview, fungsi-fungsinya sudah terimplementasikan secara baik oleh narasumber. Yang pertama ada fungsi writing yang digunakan untuk mengelola dan juga menyampaikan pesan kepada seluruh customer yang sedang berkonsultasi. Selanjutnya adalah relasi media, di mana Bu Yunita dan juga divisinya itu berhubungan secara aktif dengan wartawan atau pers yang sedang melakukan reportase di sekitar area rumah sakit. Nah, media sosial sendiri itu tidak dipegang secara langsung oleh customer care, namun customer care berperan besar dalam mengelola kontak person yang tersebar luas di media sosial RS Premier Bintaro. Selanjutnya adalah perencanaan yang dilakukan dengan merancang program-program khusus seperti CGI, PKRS, dan lain sebagainya. Aspek konseling sendiri merupakan aspek utama dari customer care, di mana mereka bekerja sama dengan manajemen atas untuk mengelola keluhan-keluhan dari pasien agar dapat tertangani dengan baik. Riset juga dibutuhkan oleh customer care untuk mengetahui cara untuk menangani pasien-pasien tertentu. Contohnya pasien disabilitas atau pasien dari suku atau latar belakang tertentu. Publisitas juga dilakukan oleh Bu Yunita dengan cara program PKRS yang sudah dilaksanakan dengan posyandu, di mana mereka itu melakukan berbagai macam penyuluhan kepada warga setempat. Selanjutnya adalah komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Bu Yunita dengan cara membagikan promosi atau program-program khusus rumah sakit kepada pasien yang sedang berkonsultasi langsung. Selanjutnya ada fungsi hubungan komunitas yang dilakukan dengan menjalin hubungan dengan komunitas sekitar rumah sakit melalui program, penyuluhan, atau mitra pelatihan. Selanjutnya, pastinya customer care Bintaro menjalin hubungan yang ketat dengan konsumen utama, yakni pasien rumah sakit. Mereka melakukan hal itu dengan cara menerima pertanyaan, keluh kesah, atau aspek-aspek pelayanan lainnya. Selanjutnya, hubungan karyawan juga diurus oleh customer care dengan cara training komunikasi yang dilakukan tiap tahunnya oleh customer care. Urusan pemerintahan juga termasuk job desk dari Bu Yunita, di mana ia bekerja sama dengan posyandu dan juga puskesmas untuk merencanakan program-program spesifik. Hubungan masyarakat khusus juga diperhatikan oleh customer care dengan cara membuat program-program spesial seperti kartinian atau penyuluhan terhadap pengidap HIV. Selanjutnya, kepentingan publik menjadi aspek yang penting untuk dikelola oleh customer care Rumah Sakit Premier Bintaro juga, untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik. Terakhir adalah komunikasi krisis, di mana seorang customer care harus bisa mengelola komplain dari pasien atau segala bentuk krisis lainnya dengan efektif. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab PR, di mana dari 17 aspek tersebut, saya akan men-highlight
hal-hal yang paling relevan. Contohnya di sini yang menurut saya unik adalah komunikasi internal. Uniknya di Rumah Sakit PMR Bintaro, customer care itu juga mengurusi aspek-aspek komunikasi antar staff. Contohnya melalui training komunikasi tiap tahunan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang unik juga, seorang customer care harus bisa menulis audit atau evaluasi sebagai bentuk realisasi dari penulisan seorang humas. Selanjutnya yang menurut saya unik adalah customer care juga harus mengelola grafis dari seluruh program-program yang sudah dilaksanakan. Jadi Bu Yunita itu dituntut untuk membuat fotografi, dokumentasi dari program dilakukan untuk kepentingan audit komunikasi. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah peran PR. Tapi sebelum melanjutkan menjelaskan ini, perlu dipahami kalau posisi VR di RS Premier Bintaro ini tidak berdiri sendiri. Dia berdiri di bawah naungan divisi operasional sebagai Customer Service atau CS. Jadi dampaknya dia berfokus pada hubungan interpersonal aja. Nah, peran yang pertama, Expert Prescriber sebagai penasehat ya. Jadi mereka melakukan dulu nih riset masalah melalui data mutu. Mereka menganalisis 5 masalah utama yang tertinggi di tiap bulannya. Lalu mereka merancang pelatihan dan pastinya melakukan pengawasan harian terhadap perilaku staf. Apakah mereka ada peningkatan atau tidak. Lalu selanjutnya ada communication facilitator. Menjadi jembatan antara pihak eksternal dan internal. Eksternal sebagai dari pasien dan keluarganya, pihak internal dari manajemen maupun dokter. Selanjutnya ada problem solving facilitator. Untuk mereka mengidentifikasi pola keluhan, lalu merekomendasikan solusinya gitu. Dan disampaikan pada rapat manajemen senior di setiap bulannya. Misalnya mereka pernah mengajukan kebijakan upgrade kamar gratis. Nah, batasannya tetap ada di sini karena jika memasuki ranah medis atau hukum yang kompleks, itu akan langsung diserahkan ke manajemen dan tim legal. Untuk communication technician, mereka memproduksi pesan melalui pesan-pesan WhatsApp contohnya ya, biar nggak ada misinformasi. Lalu mereka juga melakukan event dan aktivasi, menggelar acara hiburan bulanan ya, seperti flash mob Hari Kartini, panggung boneka di Poli Anak, maupun acara robot di Hari Anak. Next. Nah, untuk strategi PR, yang pertama mereka telah melakukan formula RACE ya, riset. Research itu yang pertama, analisis top 5 komplain bulanan dan observasi harian melalui portal 5S yang sudah disediakan di setiap lantai. Lalu ada action, mereka melakukan perbaikan internal ya, seperti pelatihan, komunikasi yang telah dijelaskan tadi. Lalu communication, mereka mengutamakan komunikasi tatap muka, empati langsung, dan mengontrol media sosial untuk mengontrol informasi yang akan disampaikan kepada calon-calon pasien. Lalu ada evaluation, mereka memantau data mutu. Lalu mereka mengadakan target komplain itu harus selesai minimal kurang dari 24 jam. Jadi mereka bisa melakukan adaptif terhadap standar akreditasi rumah sakit internasional. Selanjutnya, mereka juga melakukan strategi menjaga reputasi. Gimana caranya? Pertama, mereka jujur. Kedua, transparansi. Jujur, mereka mereka mengelola gitu ya keluhan pasien untuk dijadikan bahan improve selanjutnya gitu. Jujur terhadap kekurangan mereka, lalu mereka juga transparan. Kalau misalnya ada isu-isu malpraktik, mereka mendahulukan keselamatan pasien dan tetap fokus transparan dari progres-progresnya tim legal. Lalu untuk pengelolaan hubungan pemangku kepentingan terhadap pihak eksternal, pasien dan keluarganya, mereka mendahulukan komunikasi kekeluargaan. Untuk internalnya mereka mensinkronisasi pesan dari setiap jabatan dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Lalu untuk komunitas mereka melakukan CSR. Tadi sudah sempat dimention mengedukasi HIV dan pemberian vitamin di puskesmas. Next. Untuk strategi manajemen krisis, mereka sudah menerapkan be first, be right, be credible. Be first, mereka mendengarkan langsung, ya, datang langsung, tatap muka, berkomunikasi langsung dengan pasien. Be right, mendengarkan dengan empati ya, agar pasien dapat tidak meledak dan membuat publik lainnya tidak nyaman gitu. Lalu mereka juga be credible, mereka tidak memberikan janji-janji palsu, mereka memberikan apa yang memang seharusnya diberikan gitu ya. Dan mereka menunjuk juga juru bicara tunggal kepada media dan keluarga pasien agar semuanya bisa terkontrol dengan baik. Lalu untuk isu hukum dipegang langsung oleh direktur utama. Untuk strategi adaptasi digital dan akreditasi mutu, mereka mengontrol, melakukan pemantauan terhadap komentar-komentarnya di media sosial, karena kini resmi menjadi indikator sebagai penilaian kualitas mutu dalam audit akreditasi rumah sakitnya. Nah, itu ada kesimpulan, Ibu Yuta selaku customer care di RS Premier Bintaro memiliki lingkup ruang kerja yang berelasi dengan industri PR modern saat ini. Customer care memiliki peran yang lebih dari sekedar frontline bagi pasien, namun juga berperan aktif dalam membangun, menyusun strategi, hingga mengelola hubungan internal perusahaan. Nah, saran dari kami adalah pembentukan subdivisi PR khusus, peluangan wewenang struktur supervisor, sehingga pelatihan krisis digital bagi staf frontline. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you.